Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para lora, para penerus epon Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amantara moga kula ban panjenengan sedaya pareng sareng Allah Subhanahu wa taala barokah daripada para alim, para ulama, sehingga insyaallah tatiah bungenah kula ban panjenengan sedaya pada dunya ban akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan perintis daripada Madrasah Diniyah Takmiliyah Raudhatul Uqul dan segenap guru yang mengajar, begitu juga semua yang berjuang di dalam lembaga tersebut. Semoga Allah Ta'ala berikan keringanan di dalam berdakwahnya, kemudahan, sehingga insya Allah menjadi sebab ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga para santri dan santriwati dan juga wali santri daripada Madrasah Ta'limiyah. Mudah-mudahan semua yang hadir di dalam majelis ini senantiasa Allah Ta'ala limpahkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sepada moljah, pada situng cerita An Abi Waqid Al-Laisi. An Abi Waqid Al-Laisi. Beliau mendapat situng hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid. Toju Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid. Wan nasu ma'ahu. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum toju ngerengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza aqbala salah satu nafar. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ada 3 orang yang mereka itu keluar dari rumah menuju ke masjid. Menuju kepada perkumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala isnani ila Rasulillah. Sedua dapat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba wahidun. Sesitung burung sedapa hadirin. Keluar dari Roma. Amid dak karajina. Mangka tadak ka Nabi Muhammad. Mangka tadak ka majlisah Nabi Muhammad. Dak ka masjid Nabi Muhammad. Ngaciah sarang Nabi Muhammad. Amitah. Subhanallah, 3 orang ini hadirin sedapak kundua sesitung ambu badai barung kopi. Burung hadirin. Menggo. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqah. Dari 2 sesitung nemu tempat yang kosong hadirin. Tojuk beda ada.
Dengar kini ke Pak, Bu. Insyaallah bakal manfaat kanggo panjenengan. Nemu pada kosong, tempat sekosong, ketujuin hadirin tempat yang kosong itu di depan. Fa ammal akhar fajalasa khalfahum. Situng pole mele toju bode di budi. Wa amma salis fa adbara. Yang satu tadi gak jadi masuk ke masjid. Jadi ada 3 orang berangkat dari rumah, yang 2 nyampe ke majelis, yang 1 gak nyampe. Dari 2 ini yang 1 duduk di depan hadirin, yang 1 duduk di belakang. Kemudian Nabi SAW falamma faragha Rasulullah SAW, tatkala selesai pengajian, Nabi SAW berkata kepada para sahabat semuanya, ala ukhbirukum anin nafaris salasah. Mau enggak kalian itu aku ceritakan tentang 3 orang, kata Nabi. Ini bentuk mukjizatnya Nabi Muhammad. Nabi paham betul orang yang datang kepada Nabi. Ya, Nabi tahu betul siapa yang datang kepada Nabi Muhammad. Tujuannya apa, seperti apa hatinya. Itu Nabi SAW paham hadirin. Faqal amma ahaduhum fa'awallah ilallah fa'awahullah. Ada 3 orang hadirin kata Nabi. Yang 1 berangkat dari rumah sampai tengah jalan borong sahadir ngaji kesengkok kata Nabi Muhammad. Fa'awallah. Karena dia berpaling dari Allah Ta'ala, maka Allah pun berpaling dari orang tersebut. Wa ammal akhar fastahya minallah fastahyallahu minhu. Adapun yang kedua, malu untuk duduk di depan. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastahyallahu minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun malu kepada orang tersebut. Wa ammal akhar fa'awallahu fa'awahullahu. Yang 1 lagi dia sangat semangat kepada Allah. Sangat betul-betul menunjukkan keinginannya untuk menghadap kepada Allah. Sehingga Allah Ta'ala tidak malu-malu dan tidak enggan untuk memberikan apa yang dia butuhkan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dari situng cerita nikah, Nabi Muhammad SAW menceritakan saat orang hadir kepada majelis ilmu, hadir ke pengajian akatimangken nikah hadirin, seolah-olah orang tersebut bukan hanya hadir kepada kiai, bukan hadir kepada habibnya, bukan hadirin. Jadi wujud panjenengan pada situng pengajian panikah seperti seolah-olah Anda itu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya orang yang hadir ini macam-macam. Niat macam-macam hadirin. Semangat macam-macam. Karapa ana bernah. Sepaling niat, maka dia yang paling besar mendapatkan madat dari Allah Subhanahu wa taala. Sepaling semangat, sepaling ongku hadirin, dia yang paling ditoleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang setengah-setengah hadir yang pola nelok nyaman. Tangan anak ngaji. Ya yonceng mau lok mau dah datang. Pada sejak terpaksa nah hadirin. Begitu kunda pak langsung lekok rokokan, tak kandaan tibi lo areken sama sekali hadirin. Dia menilai bahwa acara seperti ini hanya sekedar acara yang diacarakan oleh manusia. Padahal pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini hadirin, Allah Ta'ala tidak akan pernah menoleh.
Fa'arada anillah fa'aradallahu anhu. Caipon Nabi. Dia telah berpaling dari Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpaling kepada orang tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, majelis ilmu itu adalah majelis yang paling utama dibandingkan majelis yang lainnya. Kuleban panjenengan hadir dak pengajian akan temaleman keneka hadirin, luar biasa kencerana hadirin. Nabi SAW pernah mengatakan majalis ilmu seperti sekarang ini hadirin afdol ki benipada lebih moljah berarti mon ayarte akina pengajian akan dimangken lebih mulia daripada apa? Solati alfi rakaah, daripada sholat 1000 rakaat. Pada situ orang abajang mangken neka hadirin detik ini abajang 1000 rakaat hadirin. Bandingake kelaban panjenengan setuju merengaki pengajian, tentu panjenengan lebih afdol dibandingkan orang yang sedang sholat 1000 rakaat. Pertanyaan nah beda. Orang semampu abajang 1000 rakaat mangkene. Make kiai na lo kira mampu hadirin. Bepun lo kira mampu abajang 1000 rakaat hadirin. 1000 rakaat satu kali waktu 1000 rakaat ada orang yang mengerjakannya, dia tidak mendapatkan pahala lebih besar daripada orang yang hadir ke pengajian. Oh fadilah luar biasa bu ngaji nih bu. Gencerana luar biasa, sobung tandingan nah. Tambah boleh sareng Nabi SAW afdol min iyadati alfi maridin cepon Nabi. Bahkan lebih afdol daripada menjenguk 1000 orang sakit. 1000 orang sakit bu. Panjenengan mau nyandak orang sakit neka abenda. Nampu nyambi buah, nyambi beres lakuna. Nyambi amplop, ki baktoh, ki ongkos, ki jarak sejauh hadirin. Ia ada aki pengajian akan dimangken semak panjenengan kare melangkah selangkah 2 langkah depak hadirin duduk ki oleh berkat. Petoju korseh, ebri deeren, kencerna afdal min iyadati alfi maridin. Lebih afdol, lebih utama, lebih moljah daripada nyanda 1000 orang sakit. Apakah ada yang menjenguk 1000 orang sakit? Gak akan ada hadirin. Cereng lagu na pada tetangkena sakit ngelmetengel. Ki. Ngelmetengel pada tetangkena sakit ngelmetengel. Loh sakit. Hadirin kebiasaan Nabi Muhammad SAW menabi orang sesekut temoni. Kemudian tidak muncul hadirin yang dimuliakan Allah. Tanya kisah Nabi Muhammad. Kamu sahabat fulan kok gak muncul kemana. Tanya hadirin. Tetapi montrata dia muslim sebagus saya contohnya ke Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad ada ke muslim selain? Peduli hadirin. Kita nih kadang tutup mata kalau sudah ada tetangga yang sakit. Kita gak, ya Allah padahal termasuk sunnah nabawiyah dengan kita memperdulikan tetangga kita yang sakit. Peduli itu sampai gotong ke rumah sakit hadirin. Kun dateng nyanda tanya hakikatina pesakit oleh pendaan. Maka lo apa ngobeng hadirin. Kun tanya dak neka. Itu sudah termasuk sunnah nabawiyah. Pahalanya luar biasa hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah, 1000 kali menjenguk orang sakit, itu pahalanya masih di bawahnya orang yang duduk mendengarkan pengajian. Apa cukup itu? Enggak, Nabi menambahkan lagi, afdal min tajhizi alfi janazatin. Bahkan lebih afdal daripada merawat jenazah sampai mengantarkan jenazah ke pemakaman, sampai ngobur jenazah,
dikerjakan sebanyak 1000 kali, pahalanya tetap lebih banyak orang yang duduk di dalam majelis ilmu hadirin. Benikun ngatar ke kuburan Pak. Mon panjenengan ngaji fikih. Dalam fikih nega pada bab namanya tajhiz janaiz. Mempersiapkan jenazah, bahkan di dalamnya diceritakan mulai dari talqin sampai memandikan, sampai mengkafan, sampai menggotong ke dalam kuburan, sampai ngale kubur, sampai mendem jenazah hadirin. Itu adalah tajhiz jenazah. Lepan jenengan ngelakoni amalan paneka 1000 kali. Kencerana lo lebih posa atau kedudukannya tidak lebih mulia dibandingkan 1 kali duduk di dalam majelis ilmu. Paham Pak? Pak? Paham? Paham Bu? Afdol. Muncul pertanyaan mungkin, Habib, kok bisa ya? Padahal kan keng juk baik daripada pengajian. Kan keng merengaki pengajian Habib. Kencerana bisa lebih posa, lebih raja, lebih molja daripada ngater 1000 jenazah. Daripada ngelakoni bajang 1000 rakaat. Daripada nyanda 1000 reng sake. Wahai Habib. Kok bisa Habib? Kenapa begitu? Karena ilmu hadirin. Karena ilmu. Pentingnya ilmu sehingga Nabi SAW mengatakan itu semua hadirin. Saking pentingnya ilmu. Amar kenapa hadirin al-insan laulal ilim kal bahaim. Cepon situng ulama hadirin menosaneka. Menabilo agaduan ilmu. Para pada sarang kerbui. Orang kalau gak punya ilmu itu hampir sama dengan sapi. Hampir sama dengan binatang. Menihula nega sada Bu. Laulal ilim annas kal bahaim. Nega cepon ulama hadirin. Cepon kitab hadirin. Kuleban panjenengan nega monok poron ngaji. Monok poron ngedingaki pengajian. Lok poron dak ke ilmu. Kuleban panjenengan nega hampir gak ada bedanya dengan binatang. Amar kenapa hadirin sobung ceritana sapeh amit dak kebini lah mangkata ngaji sobung. Sobung. Sapeh amita aweretan. Oh kalau sapi berzikir hadirin. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini, baik binatangnya, benda matinya, benda hidupnya, dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berzikir, sapi juga berzikir. Tapi kalau kita menuntut ilmu hadirin, sobung ceritanya, sapeh mangkat ke pengajian sobung. Kalau kita mau belajar halal, haram, makruh, mubah, itu merupakan hal yang lebih mulia hadirin. Karena amalan itu tidak akan pernah 1 kali pun dikerjakan oleh binatang. Makanya ulama mengatakan kalau manusia itu enggan untuk ngaji, maka kedudukannya itu hampir sama dengan binatang. Makanya Pak Bu panjenengan asokor, agaduan potrah ada di madrasah, ada di pondok pesantren, terutama di akhir zaman seperti sekarang ini, naudzubillah. Ya Allah, zaman timin hadirin, Madura nekah murni. Madura ini tempat yang paling murni hadirin. Meskipun bajingannya hadirin taat ke ulama hadirin. Itu zaman dulu. Lain zaman mangken hadirin. Zaman timin hadirin orang Madura neka sedubudun orang Madura paling minim hafal Syaraful Anam. Hafal Diba, hafal Mahallul Qiyam. Torotan paham hadirin zaman lambenah. Bahkan sampai orang alim terdahulu di Madura ini hadirin
memberikan kebiasaan ke kampung-kampung. Contoh Pak, panjenengan mungkin sering mendengarkan, cong, cek ju toju pada ebang, labeng, deki ketompangan cong, maksudnya kena fitnah. Itu orang tua dulu-dulu, mbok-mbok zaman lambenah. Kula pada matura Pak, zaman lambenah. Kula lahir pada Riyadh, perang teluk sarang reng sepo pengungsi. Reng sepo bini matur asli Pakong. Pakong Las Kokon. Dipindah saya ke sana, tinggal di sana, tinggal di Madura. Jadi pesan-pesannya orang Madura itu saya masih ingat dulu. Perempuan-perempuannya kita itu dulu, orang-orang Madura, kalau keluar dari rumah, paling minim nutup rambutnya, meskipun gak kerudungan rapet. Kitodus hadirin. Contoh kecil saja. Orang tua zaman dulu itu sering ngasih pesan begitu. Cak toju badai bang labang, deki apes. Ki Bu, pernah dengar gak panjenengan? Reng sepolam bener Bu, sering mengatakan seperti itu. Sehingga akhirnya kita sebagai anak itu takut duduk di depan pintu. Subhanallah, mon panjenengan ngaji taklim muta'alim hadirin. Benikun sembarangan orang tua zaman dulu. Ternyata mereka juga dengar dari para ulama, yang ulama mengambil daripada para ulama. Di dalam taklim muta'alim itu dikatakan, orang yang duduk ala khosabil bab, duduk di depannya pintu, daun pintu rumah, maka dia itu akan tertimpa kefakiran. Kalau zaman sekarang hadirin, naudzubillah hadirin. Maka ayo kita jaga hadirin, anak-anak kita ini dekatkan dengan alim ulama, dengan ilmu. Ampun panjenengan cek kira norok. Zaman sekarang harus kuliah, harus ini, kemudian berangkat kemana untuk mengejar dunia hadirin. Ini sudah fakta. Orang metura zaman lambena lakona cuman alanduk hadirin, anang belesen. Punya anak itu sampai alai koran hadirin. Panjenengan mondapak ke Sorbaja hadirin. Orang-orang Madura zaman sekarang udah berbalik hadirin. Bahkan kadang jadi juragan besi tua. Andi anak banyak tako hadirin. Kenapa begitu? Likillatil ilim. Karena sedikitnya ilmu. Dan sedikitnya mereka di dalam mencintai para ulama. Jauhnya mereka daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting sekali ilmu hadirin. Terutama anak-anak kita. Panjenengan ampon sadar abdina butuh Habib. Lok toman ngaji Habib. Maka jangan sampai bodohnya kita itu nurun kepada anak kita. Kita gak paham kitab, panjenengan kudu mikir Pak. Kadinah pecarana potran panjenengan dengan paham dak ke kitab. Sehingga menjadi pewarisnya Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Lihat fadilahnya seperti tadi Pak Bu. Saking pentingnya ilmu. Fadilahnya begitu besarnya. Abu Hurairah situng bektoh datang ke pasar hadirin. Ya ahla suk, wahai orang pasar. Atuat badai pasar Abu Hurairah ini situng sahabat Nabi SAW. Dijuluki sebagai Abu Hurairah. Orang yang sering bawa kucing. Karena diceritakan di dalam satu hadis bahwasanya Abu Hurairah ini lengan bajunya ini panjang Bu. Pak. Dan kesenangannya beliau lengan panjangnya ini diisi dengan kucing. Maka ketika Nabi bertemu dengan dia, Nabi memanggil Abu Hurairah. Maksudnya dari kata hirun artinya kucing. Abu Hurairah ini teriak di pasar, ya ahla suk, celaka kalian, apes kalian semuanya itu. Kenapa begitu? Dzaka mirasu Rasulillah
Itu warisannya Nabi Muhammad yuksam fil masjid. Sedang dibagi-bagikan di dalam masjid. Kalian sibuk dengan pasar. Maka semua orang pasar itu nutup pasarnya, nutup tokonya, buru ke masjid saja hadirin. Setelah sampai ke masjid, orang-orang pasar tadi tidak melihat apa-apa kecuali cuma dua. Halaqah yadkurunallah wa halaqah yubayyin fihi halal wal haram. Ada perkumpulan yang berzikir kepada Allah dan ada perkumpulan yang menjelaskan tentang halal dan haram. Maka orang pasar tadi bilang, oh gendek Abu Hurairah itu. Bohong. Katanya warisan Nabi dibagi-bagi. Ini kita udah sampai di masjid, gak ada pembagian warisannya Nabi Muhammad. Kembali lagi kepada Abu Hurairah. Dan sengaja Abu Hurairah tidak beranjak dari pasar tersebut. Pak kunat tegbedaikan dengan. Karena Abu Hurairah sudah menilai mereka bakal protes, bakal lo terima. Datang kepada Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, kamu telah membohongi aku. Kamu bilang di masjid itu dibagikan warisannya Nabi Muhammad. Maka Abu Hurairah tanya, apakah kamu mengira warisannya Nabi Muhammad itu sorban, tongkat, sandal, bajunya Nabi? Apakah itu yang kamu kira? Apalagi wahai Abu Hurairah, kalau bukan peninggalannya Nabi Muhammad yang seperti itu. Maka Abu Hurairah mengatakan, kalian celaka, kalian buta, ditutup mata kalian dengan dunia. Maka kata Abu Hurairah, sesungguhnya mirasu Rasulillah al-ilm yuksam. Ilmu yang sedang dibagi-bagikan itu adalah warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasul ilm. Pada Pak sabda Nabi SAW kepada mereka, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Yang diwariskan oleh para nabi cuma satu, apa itu? Ilmu hadirin. Karena ilmu itu adalah warisannya Nabi Muhammad. Sehingga ilmu itu begitu kedudukannya. Begitu juga penuntut ilmunya sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, orang tanpa ilmu itu hidupnya tidak ada arahnya hadirin. Seorang istri gak punya ilmu akan durhaka kepada suaminya. Seorang suami gak punya ilmu bakalan durhaka kepada istrinya. Bapak dan ibu enggak punya ilmu akan durhaka kepada anaknya. Anak enggak punya ilmu pasti durhaka kepada orang tuanya. Pejabat enggak punya ilmu bakal korupsi hadirin. Bakal curang. Siapapun yang tidak hidup dengan ilmunya Nabi Muhammad maka akan jauh daripada kebaikan. Al khair kullul khair ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan, semua kebaikan itu berada pada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, kalau cari istri harus yang berilmu. Kalau gak berilmu istrinya kasep, sudah kadung dinikahi, suruh istrinya untuk berangkat taklim, berangkat ngaji, berangkat ke majelis ilmu. Itu tanggung jawab Pak. Seorang suami itu tidak hanya memberikan makanan dan pakaian saja Pak. Kepada seorang istri enggak. Tapi ada yang lebih penting daripada itu semuanya. Memberikan ilmu itu kewajiban suami. Kalau suaminya gak mampu, wajib bagi suaminya untuk memanggilkan ustadzah. Ajarin ustadzah, istri saya ini caranya wudhu, caranya sholat, haid, nifas, istihadah. Wajib hadirin, kalau gak begitu, maka jangan kaget. Nanti akan banyak para suami yang dimasukkan ke neraka, gak jadi masuk surga, gara-gara istrinya ada di dalam neraka.
Begitu hadirin. Kamu sebagai suami akan dituntut oleh istri. Jadi kamu harus betul-betul mendidik istrimu sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Kalau sudah punya istri yang alimah, yang fahimah, yang aqilah, yang berakal, maka kita akan nikmat hadirin dalam berumah tangga. Dalam menjalani, dalam memasrahkan anak kepada istri. Tenang hati itu hadirin. Kenapa? Istrinya berakal. Istrinya hidup sesuai dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ilmu dibutuhkan sama semuanya. Lah kalau kita sudah sadar istri kita tidak berilmu, ajari oleh kita. Kalau kita gak mampu, datangkan ustadzah untuk ngajari istri kita. Penting hadirin, jangan kaget kalau istrinya sering melawan. Jangan kaget. Kalau istrinya tidak mengetahui hak-hak suaminya, jangan kaget hadirin. PR-nya ya cuma satu, karena istrinya bodoh terhadap ilmunya Nabi Muhammad. Karena kalau istrinya alimah, dia akan mengikuti apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Bahwasanya Nabi pernah mengatakan, seorang perempuan, seorang manusia, kalau diperbolehkan untuk sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada para suaminya. Ilmu itu hadirin kalau diterapkan kepada para istri, maka istrinya akan jadi baik. Istrinya akan jadi taat. Istrinya akan selalu berkata iya, iya, iya kak, iya kak, iya kak. Jarang mengatakan tidak. Kenapa begitu? Perintahnya Nabi. Yang paling wajib ditaati oleh seorang istri adalah suaminya. Di mana kita bisa membentuk seorang istri begitu? Lewat majelis ilmu. Begitu juga seorang istri, seorang suami akan menjadi baik kalau suaminya itu dekat dengan ilmu. Makanya Bu, kalau pengajian seperti ini ajak lakinya Bu. Suaminya diajak, paksa untuk mendengarkan pengajian agar suaminya jadi orang yang baik. Agar suaminya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Pak panjenengan mondok ngaji, sobung jata malam mangken begitu. Gitu kan. Mangkat ngaji. Hadir majelis ilmu. Kalau gak ngaji saya gak bikinkan kopi. Kalau gak ngaji saya gak bikinkan, gak masakkan begitu. Agar apa? Suaminya dekat juga dengan Allah. Karena kalau suaminya berilmu, maka rumah tangganya akan jadi baik. Gak akan dimakan kecuali yang halal. Kalau ada yang haram akan lari. Itu tujuannya ilmu. Begitu juga anak. Jangan kaget kalau anaknya durhaka. Beberapa waktu yang lalu saya dengar ada seorang anak menampar ibunya hanya cuman gara-gara minta uang gak dikasih. Minta uang gak dikasih, ibunya letokol Pak. Kenapa begitu? Ya karena bapak dan ibunya tidak ngajarkan ilmunya Nabi Muhammad. Gak diajari untuk berbakti kepada orang tua. Gak diajari untuk kemudian dia menghindar daripada durhaka kepada orang tua. Sehingga akhirnya anak-anaknya menjadi durhaka. Inilah kenapa kemudian ilmu itu sangat penting hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya sampai dikatakan laukana sawab majalisul ilmi badalin nasi laktatalu ala hudurihi. Sampai dikatakan hadirin pahala ngaji nega saking afdolnya kalau ditampakkan kepada manusia maka manusia akan saling bunuh untuk duduk di depan hadirin. Mau nepaketela kencerna Pak. Kalau ditampakkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ngaji panjenengan mangken nega ditampakkan oleh Allah Ta'ala, maka manusia akan saling bunuh untuk duduk di depan mendengarkan pengajian hadirin.
Laktatalu ala hudurihi. Hatta yatruka mandu imaratin imaratah. Sampai-sampai kalau pahalanya majelis ilmu seperti ini ditampakkan, orang yang punya jabatan tinggi, orang yang sedang ada di pemerintahan, mereka akan meninggalkan jabatannya. Udah gak perlu lagi duduk aja di majelis ilmu. Hatta yatruka mandu sukin sukoh. Orang yang punya toko, punya pasar, digembok hadirin. Kakak ngaji. Lebih penting majelis ilmu. Kalau pahalanya tampak. Karena enggak tampak hadirin. Kencaran alok ketela hadirin. Buruk hadirin. Sengantok lah. Selaparlah. Lesohlah. Panjenengan kudu sadar hadirin. Ngaji seperti sekarang ini. Paling banyak setannya dibandingkan cuman sholat 5 waktu di dalam masjid hadirin. Setan paling lok terema mon panjenengan ngaji. Karena kata syaitan mon sampai alim, sampai tahu hukum, gak bisa jadi temanku nanti di dalam neraka. Maka syaitan akan menggoda hadirin. Seepecet, takar ngantok, cek bereng. Subhanallah begitu ngeding suarana pereng hadirin. Penceramah nutup salam wabillah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elang ngantok. Ini bukan sulapan, bukan simsalabim hadirin, fakta ini. Kenapa kata setannya begini? Tedung cong. Es repoh bahkan sama setan itu mata kita. Mari ngantok hadirin. Begitu selesai ngaji, tinaki sareng setan. Tangi baca ngakan. Begitu hadirin. Karena syaitan itu paling gak terima kalau melihat kita belajar ilmunya Nabi Muhammad. Kalau kita mengambil warisannya Nabi Muhammad, syaitan itu paling takut. Mangken nek hadirin di luar sana itu banyak sekali syaitan tuh. Kula nengeli. Panjenengan lo ngeteng lek. Tuh. Banyak syaitan yang gak terima hadirin. Orang ngajar datang jauh ngaji. Oh itu gak terima semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa kemudian majelis itu fadilahnya sampai sebegitu besarnya? Karena tadi yang saya sebutkan semuanya itu. Seorang istri akan berbakti kepada suaminya. Suami akan berbakti kepada istri. Akan berbuat baik kepada istrinya. Anak baik kepada orang tuanya. Orang tua pun akan baik kepada anaknya. Pejabat akan baik kepada rakyatnya. Saat ilmu diagungkan hadirin. Ditambah lagi, ketika sudah punya ilmu, maka ibadah itu lebih nikmat dibandingkan dengan orang yang gak punya ilmu. Makanya beda. Sholatnya orang alim dengan sholatnya orang yang tidak alim itu beda. Kenapa begitu? Orang yang berilmu, ibadahnya, taatnya, contoh aja hadirin. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, termasuk khusyuk adalah tafhimul makna. Cara orang untuk khusyuk di dalam sholatnya, yaitu dia itu harus paham terhadap maknanya. Kau ngerti hadirin maknana Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Wajjahtu wajhiyahilladzi fataras samawati wal ard. Hanifan musliman terus sampai akhir harus tahu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai terakhir hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai akhir semuanya harus paham maknanya. Baru dikatakan khusyuk. Jadi orang yang sekhosok dalam bajeng benih orang sengis nangis ketika sholat hadirin bukan. Pada orang apa jeng dalam sholatnya sambil nangis-nangis. Tak nangis. Apakah itu yang khusyuk? Bukan hadirin. Menurut ulama tasawuf bahkan Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan termasuk orang yang khusyuk adalah orang yang memahami makna bacaan
sholatnya. Sejak takbir sampai salam hadirin. Mondok ngaji. Bisa khusyuk. Mustahil hadirin. Habib, itu anaknya kiai, Beb. Makilah anak kiai, mondok ngaji, pakun bu. Habib, itu itu Habib, turunannya Nabi. Makilah Habib, mondok ngaji, pakun bu. Buduh. Siapapun wajib belajar hadirin. Untuk memahami itu belajar. Al-Habib Abdullah ibn Husain bin Tahir. Oning panjenengan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir neka serah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir neka sengarang qasidah. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farrij alal yamin ya Rabbana ya Karim ya Rabbana Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar. Pasal sekarang Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sebelumnya tahu? Enggak tahu. Berhubung ngaji mangken, ning. Hadirin, kenal terhadap pengarang bacaan, pengarang kitab. Itu adalah kenal ya seperti kenal sungguhan hadirin. Pagi panjenengan badai dalam barzakh bakal kepangki hadirin. Ketika nyapa orang yang mengarang itu tadi kenal ke panjenengan. Oh, kamu baca qasidahku ya. Oh, kamu kenal sama aku. Oh, kamu baca kitabku ya. Aku kenal sama kamu. Itu begitu hadirin. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu pernah berkata, wallahi, demi Allah, aku belajar khusyuk. Itu butuh 20 tahun. Untuk memaksakan diri sholat mulai daripada takbir sampai salam. Engak terus ke makna bacaan hadirin. Perlu bakto 20 tahun. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Gimana enggak hadirin? Orang kalau kita sholat itu syaitan itu luar biasa hadirin amalnya. Begitu takbir engak kesoblukan. Engak ke dapur. Engak ke kunci seelang. Bahkan kadang ingat kepada uang yang hilang sebulan yang lalu hadirin. Tak gara-gara bajang dinar ya giano na. Sandal elang. Sampai ingat begitu kadang. Itu tandanya syaitan itu betul berusaha untuk merusak khusyuknya kita. Gak bisa hadirin. Kalau tanpa ilmunya Nabi Muhammad. Lu itu pentingnya ilmu hadirin. Dengan ilmu itu. Kemudian seseorang bisa taqarrub ilallah ta'ala. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat hadirin kalau sudah punya ilmu. Baca Al-Fatihah, paham maknanya, hatinya itu lebih lembut. Baca solawat, paham maknanya, lebih nikmat hadirin. Antal murtaja yaumaziham ishfalana Ya Habibana Ish Lana Bibana Ish Lana Bana Laka Syafa'ah Ya Rasulullah Ya Nabi Orang yang paham maknanya dengan yang gak paham maknanya mendengar bacaan seperti itu nikmatnya beda hadirin. Beda. Kalau kita yang paham maknanya antal murtaja. Ya Rasulullah, engkau itu yang aku harapkan. Murtaja.
Lo kalau orang yang gak paham maknanya hadirin, keng nyaman amar ke suara rasa nyaman. Karena musiknya, karena nadanya, karena hadrohnya hadirin. Ya gak apa-apa, gak dosa. Cuman lebih cepat untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad saat membaca semua pujiannya itu paham maknanya hadirin. Ya Rasulullah, antal murtaja yaumaz ziham. Hari kiamat ya Rasulullah, pagi ya Rasulullah. Tolong abdina ya Rasulullah, begitu. Isfa lana, lana, begitu. Sehingga hatinya itu tersambung dengan Nabi Muhammad. Ketika punya ini loh. Pak, Bu, pentingnya ilmu. Contoh lagi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Kan begitu? Ya, anta syamsun, apa maksud anta syamsun? Anta badrun, apa maksud anta badrun? Anta nurun fauqa nuri, apa maksudnya? Kalau cuman mengingat Nabi Muhammad dengan nadanya hadirin, tong kelepan cendengannya di ngaki lagu barat kayak. Agu onggu tanya ki apa artinya? Tak paham. Iya mau iya. Nyetel YouTube lagu bar sweng tanya ki artinya tak paham. Ya. Seperti itu juga kalau kita bersolawat, tetap ada pahalanya. Kalau pahala hadirin jangan khawatir. Orang yang solawat mereka hadirin, jangankan gak paham artinya. Baca solawat dengan riak saja, pancenengan keng teroya lama orang baca solawat. Pakune kencer hadirin. Adimi salata ala nabiyyi Muhammadin. Faqabuluha hatman biduni taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Illa salah ala Nabi Muhammadi. Caipan penyair hadirin. Baca solawat, paposa. Lo pada apa? Karena solawat itu pasti diterima oleh Allah subhanahu. Meskipun tidak paham maknanya. Tapi beda dengan orang yang paham maknanya. Contoh tadi. Anta syamsun, anta badrun. Saya kasih gambaran nih. Kalau orang alim yang baca itu hadirin. Orang yang paham maknanya baca anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Itu hatinya bergetar hadirin. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari ya Rasulullah. Engkau bagaikan matahari. Ingat dekat hadis Nabi SAW. Ingat kepada riwayat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ingat kepada riwayat Sayyidatuna Aisyah. Yang mana Sayyidatuna Aisyah kala itu pernah menjahit hadirin. Jarumnya jatuh. Dicari tidak ditemukan karena rumahnya gelap hadirin. Tiba-tiba rumahnya menjadi terang. Jarumnya tampak diambil oleh Sayyidatuna Aisyah, cahaya ini dari dimma. Kok tiba-tiba bersinar rumah saya? Ternyata Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah hadirin. Roma secibet dimasuki Nabi Muhammad hadirin. Jadi terang hadirin. Maka ulama mengatakan Nabi Muhammad bagaikan matahari. Anta badrun. Engkau itu bagaikan rembulan ya Rasulullah. Bal adwa minal qamar. Bahkan lebih bersinar daripada rembulan. Kenapa begitu? Dulu orang Arab itu kalau rekreasi lihat bulan pak. Ke padang pasir, ngampar lama, nyambit teh, nginom teh, sarang rajin, sarang potrana, tojuk sambil menikmati bulan di padang pasir. Itu rekreasinya orang Arab dulu. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW lahir hadirin. Wujud Nabi Muhammad. Mata mereka sudah tidak lagi nikmat memandang bulan. Mereka lebih memilih untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Paham? Beda dengan orang yang gak punya ilmu. Tetap dapat pahala. Oh tetap. Pahala tetap dikasih. Tapi
connecting antara hati kita dengan Nabi Muhammad. Itu beda hadirin. Makanya orang-orang alim, orang-orang yang paham terhadap ilmu syariat, mereka lebih besar takutnya kepada Allah Ta'ala dibandingkan dengan orang yang tidak alim. Sampai dikatakan orang alim itu tidurnya pun diberi pahala. Diberi pahala. Bahkan tidurnya pun lebih nakoi dak ke setan hadirin. Orang alim pada ketedung, ketakoin sareng setan. Lo bakal nyemak setan. Nah, ini pentingnya ilmu hadirin yang dimuliakan Allah. Maka lewat pertemuan ini, ayo bersama-sama kita menjadi seseorang yang cinta kepada ilmu. Hidupkan lagi hadirin. Paksa Pak Anang Pak, pemasok ke madrasah. Lastareh madrasah, pemasok ke pondok. Masuk ke pondok. Enggak cong. Cek nyari PC cong. Cek tetireng sogi cong. Tetireng alem cong. Ngaji cong. Teti kiai cong. Jangan kecil hati Pak. Lakuna syaitan itu memasuki kepada pikirannya kita. Apa Anang nih pada dia kiai? Cereng tidak turunan kiai. Kiai itu bukan turunan. Belum tentu yang ke atasnya kiai, ke bawahnya kiai itu belum tentu. Yang di atasnya itu bukan kiai, ke bawahnya jadi kiai itu bisa juga hadirin. Jangan kecil hati. Kalau kita punya anak menjadi anak yang alim, menjadi anak yang cinta kepada Allah, takut kepada Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan para ulama, kita di dalam kubur tenang hadirin. Panjenengan toman mekir napa punten Pak ketika panjenengan berada dalam kubur. Subhanallah anang panjenengan karena lo tomane pengaji. Loe pedekat, loe pesembah sareng kiai, loe pesembah sareng ulama. Sehingga anaknya jenengan sudah di dalam kubur. Anak ternyata ketika hidup di dunia, masih hidup di dunianya, dia menjadi pecandu narkoba. Nerkah lo bisa. Nokolah lo bisa sudah hadirin. Akhirnya menjadi jariah yang jelek. Makanya orang-orang alim terdahulu itu mereka betul-betul fokus untuk mendidik anaknya agar cinta kepada ilmu hadirin. Kula ki enggak dulu kalau saya gak mau berangkat ngaji, pancalin sareng paman kula hadirin, kabeh dari dalam compok sampai dapat ke pengajian. Tokol hadirin. Orang tua zaman sekarang aneh. Bojone mangkat ngaji, yalah cong, setia lo apa ya jangan ngaji ya. Deku ngaji lah ya. Bojone mangkat sekolah. Lo masuk sekolah, puah ngamuk luar biasa. Orang tua gila hadirin. Anak ini mau dijauhkan daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ngaji kelanggar. Sengkah anang itu rot hadirin. Laku udah sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi kalau sudah urusan gak sekolah. Kalau sudah urusan tidak belajar ilmu dunia hadirin. Bingung luar biasa bapak ibunya. Orang tua gila. Ini orang tua sebekal kasta kemudian. Karena meremehkan terhadap ilmunya Nabi Muhammad SAW. Saya punya anak, Pak, Bu. Gak sekolah SD. Cukup saya datangkan ustadz untuk belajar membaca, menulis. Setelah bisa baca, setelah bisa menulis, langsung masuk kepada kurikulumnya pesantren sudah. Wajib ngafalkan asma, af'al. Ngafalkan asma, af'al, ngafalkan jurumiyah. Ini sekarang hatam al-miftah 4 daripada karyanya Sidogiri itu Ustaz. Umur berapa? 9 tahun. Gak mau, tokol sama saya. Mompongki bisa tokol hadirin. Ngampul. Kadang orang tua zaman sekarang kebetulan ngampul. Itulah tadi orang tua gila hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ayo cintakan anak-anak kita ini kepada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Selesai madrasah pikirakin pemasok ke pondok. Kalau ingin juga untuk sekolah umum,
Gak apa-apa, banyak pondok-pondok pesantren yang sekarang itu juga ada sekolah umumnya. Seperti di pondok pesantren saya, lulus SD, wajib lulus SD, ngelanjutkan SMP-nya di sana. Ngelanjutkan SMA-nya di pondok juga. Bahkan kuliah juga kita uruskan. Yang penting fokus kepada ilmu agamanya. Seperti itu. Sekarang banyak sekolah pondok-pondok pesantren yang juga menyediakan pelajaran formal hadirin. SD, SMP, SMA, ya, itu ada. Dan perlu panjenengan ingat kepada apa yang disabdakan Nabi Muhammad. Montro anang teti orang seagaduan dunia dan akhirat hadirin harus lebih memilih kepada akhirat. Orang kalau lebih cinta kepada akhirat maka dunia juga ikut, akhirat juga ikut hadirin. Beda mon panjenengan abentuk penterana panjenengan untuk cinta kepada dunia saja. Kun oleh itu nyetok. Akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kita bentuk anak kita untuk cinta kepada akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Contoh peserah para kiai, para ulama. Makanya panjenengan cek toman dengki dak kiai. Kiai mobil cek banyak. Kiai kedunyan. Kiai bini cek banyak. Ya, jangan kaget hadirin. Kenapa begitu? Karena mereka fokus kepada agama, dunia menghampiri. Dunia menghampiri. Datang tiba-tiba orang ngasih mobil. Datang tiba-tiba orang ngasih uang 500 juta, 1 miliar. Kadang gak pakai minta hadirin. Gak pakai minta. Nih tak kasih tahu, itu mobil yang saya pakai itu harganya 600 juta barunya. Gak beli saya. Dan gak minta. Gak minta. Ngaji sekalian ke rumah orang hadirin. Yonceng ngaji sekalian. Pulangnya sambiin mobil. Saya cerita seperti ini bukan apa. Motivasi. Kalau urusan dunia ya Allah. Napa hadirin. Ayo fokuskan ke akhirat. Urusan dunia bakal ikut. Faham? Faham? Maka hadirin yang dimuliakan Allah lewat majelis ini saya sampaikan. Ayo bareng-bareng. Jadi kita sebagai seseorang yang cinta kepada ilmu. Sehingga insya Allah kita akan menjadi seseorang yang bahagia. Fid dunya wal akhirah. Maka sebagai penutup hadirin. Gak panjang-panjang. Ini sudah 11:30. Kemalaman juga ya. Doa. Syekhana Khalil ya. Maka sebagai penutup majelis ini. Mari bersama-sama kita baca Fatihah, kita kirimkan kepada Syekhona Khalil. Ya, yang juga Syekhona Khalil bertepatan malam ini khalnya yang ke-1 abad. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan Syekhona Khalil. Ya, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang hati dan pikirannya seperti Syekhona Khalil. Ala hadin niyah wa kulli mana wa aslafuna wa sunna salihun wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'maka fi mazidah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wa sab'il masani wal qur'anil azim an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyun kulli khair wa mutafaddilun bi kulli harmati kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liauladina wa limasyayikhina fid din wa litalamidina wa talamidatina wa limasyayikhina wa masyayikhatina wa limuallimina wal jami'il muslimin muslimat wal mu'minin minatil ahya minhum wal amwat. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa mazidna tanqusna akrimna la tuhina atina bila mihna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin bisirri wasraril fatihah.
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.